Guys, kalau ngomongin dunia streaming Indonesia, jujur aja, isinya bukan cuma hiburan. Kadang ada drama, kontroversi, sampai tingkah yang bikin netizen ngomong. Ini orang serius apa settingan sih? Dan uniknya, makin problematik, makin viral. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Jadi guys, di video kali ini gue bakal bahas beberapa streamer YouTube Indonesia yang pernah dianggap problematik oleh netizen. Mulai dari the one and only Big Mo, sampai streamer lain yang sering bikin kontroversi di internet. Tapi inget ya, video ini bukan buat ngejatuhin siapapun. Gue cuma ngebahas fenomena internet dan kenapa mereka sering jadi bahan omongan publik. Jadi santai aja, siapin kopi dan langsung aja. Yuk kita bahas. Oke, langsung aja yang pertama. The one and only one. Big Mo. Belakangan ini, nama Big Mo tuh sering banget muncul di FYP dan potongan live stream. Tapi bukan cuma karena kontennya, melainkan karena kontroversinya juga. Nah, salah satu hal yang bikin Big Mo dianggap problematik adalah gaya bicaranya yang sering terlalu frontal. Kadang dia ngomong tanpa filter dan itu memancing reaksi besar dari netizen. Dan bahkan yang bikin gue kesel juga, dia tuh sering nyenggol-nyenggol orang-orang besar yang bikin engagementnya itu naik. Dan belum lagi beberapa momen live yang dianggap terlalu emosional. Suka marah-marah atau debat dengan penontonnya sendiri. Nah, di internet, karakter seperti ini tuh memang cepat viral. Karena penonton Indonesia suka drama spontan yang terasa real. Tapi ya di sisi lain, banyak juga yang bilang kalau sikap seperti ini tuh bisa memberi pengaruh buruk, terutama buat penonton muda. Tapi ya meski begitu, harus diakui sih, Big Mo itu punya fanbase yang loyal banget. Bahkan tiap ada kontroversi, namanya malah makin naik. Next, ada Erio Aryong. Jujur sih, gue juga sebenarnya baru denger nama ini orang. Tapi belakangan ini emang lagi rame banget ya di TikTok karena kontroversinya. Dimulai dari saat dia lagi IRL di salah satu mall. Kemudian si Erio dan teman-temannya ini ditegur oleh seorang pria. Bapak-bapak lah ya. Karena si Erio dan teman-temannya ini dianggap nggak ada etika setelah makan di salah satu tempat di mall tersebut. Jadi seharusnya setelah selesai makan tuh langsung diberesin. Tapi justru si Erio dan teman-temannya ini langsung pergi gitu aja. Gak nyampe di situ guys. Di salah satu streamnya lagi, dia malah ngata-ngatain si pria yang negor dia saat di mall itu. Nah, malah nih, akhir-akhir ini muncul lagi tuh video stream dia nantangin viewersnya buat bayar makannya. Udah gitu, malah ngatain viewersnya miskin lagi. Kok bisa sih malah ngemis-ngemis ke viewers? Oke, next ada Windy ID. Streamer satu ini juga beberapa kali jadi sorotan karena drama antar streamer dan konflik di media sosial. Kadang, masalah kecil di live bisa berubah jadi perang opini di TikTok, YouTube Short, sampai Facebook Reels. Yang bikin netizen ramai biasanya karena gaya roasting atau sindiran yang dianggap berlebihan. Tapi memang dunia streaming sekarang tuh beda. Semakin heboh dramanya, semakin ramai viewers yang datang. Makanya banyak orang bilang industri live streaming Indonesia sekarang tuh kadang-kadang lebih mirip reality show dibanding sekedar gaming atau hiburan. Next ada Keju Dev. Nama ini cukup sering muncul dalam perdebatan netizen karena gaya kontennya yang suka mancing reaksi. Ada yang menganggap kontennya lucu dan berani, tapi ada juga yang merasa beberapa candaan atau pembahasannya itu terlalu sensitif. Fenomena seperti ini sebenarnya umum di internet. Konten yang bikin emosi orang justru biasanya makin punya engagement tinggi. Semakin banyak yang marah, semakin ramai komentar, dan akhirnya algoritma malah ngedorong videonya makin viral. Itulah kenapa banyak streamer atau kreator akhirnya terjebak bikin konten kontroversial terus-menerus. Next, Doni Salmanan. Kalau ngomongin streamer problematik di Indonesia, nama Doni Salmanan tuh jelas pernah jadi pembahasan besar. Dulu dia dikenal lewat live streaming game dan image Crazy Rich yang super mewah. Mobil mahal, motor sport, bagi-bagi uang, donasi besar saat live. Pokoknya banyak orang mengidolakan gaya hidupnya lah. Tapi semuanya berubah ketika kasus trading ilegal dan dugaan penipuan mulai terungkap tuh.
Nah, dari sini publik mulai sadar tuh kalau dunia internet kadang cuma menunjukkan sisi glamor tanpa memperlihatkan kenyataan di balik layar. Dan kasus Doni ini jadi salah satu contoh terbesar bagaimana popularitas internet bisa runtuh sangat cepat. Next ada Indra Kents. Sama seperti Doni Salmanan, dia dikenal lewat gaya hidup mewah dan konten motivasi. Kalimat seperti murah banget bahkan sempat viral di mana-mana. Tapi setelah terseret kasus investasi ilegal, opini publik langsung berubah drastis. Yang bikin banyak orang kecewa adalah karena sebelumnya banyak followers yang benar-benar percaya dan terinspirasi oleh citra sukses yang ditampilkan. Nah, kasus ini bikin masyarakat Indonesia mulai lebih hati-hati terhadap influencer yang terlalu sering flexing kekayaan. Next, ada Dewa Kipas. Walaupun bukan streamer gaming utama, nama Dewa Kipas sempat mengguncang internet Indonesia. Awalnya sih dia viral karena menang catur online dan dianggap hebat banget. Tapi kontroversi muncul ketika akun beliau dituduh melakukan kecurangan. Drama ini bahkan sampai melibatkan komunitas catur internasional dan streamer besar. Netizen Indonesia langsung terbelah jadi dua kubu tuh. Ada yang membela mati-matian, ada juga yang percaya tuduhan cheating. Kasus ini menunjukkan satu hal, internet Indonesia sangat gampang panas kalau sudah menyangkut figur viral. Nah, jadi guys, kalau dipikir-pikir, kenapa ya streamer problematik justru sering lebih terkenal? Jawabannya sih simpel, internet suka sesuatu yang bikin emosi. Entah itu marah, kaget, kesal, atau penasaran, algoritma media sosial juga bekerja seperti itu. Semakin ramai komentar dan perdebatan, semakin luas jangkauan kontennya. Makanya, kadang streamer yang kontroversial justru lebih cepat naik dibanding streamer yang aman-aman aja. Tapi sebagai penonton, kita juga harus lebih bijak. Jangan gampang percaya. Jangan terlalu fanatik dan jangan menelan mentah-mentah semua yang ada di internet. Karena pada akhirnya, dunia streaming itu sebagian besar adalah hiburan. Nah, oke guys. Itu tadi beberapa streamer Indonesia yang pernah dianggap problematik oleh netizen. Kalau menurut kalian, siapa lagi nih streamer yang paling sering bikin kontroversi? Tulis di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.